Orang kalau menghajar orang itu damai, itu nanti banyak orang menghajar orang atau mencuri atau membunuh lalu bilang damai. Hari ini saya bersyukur karena telah hadir bersama saya Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga Mary. Senang Terima kasih. ketemu lagi. Senang ketemu lagi. Saya cukup kaget loh ketika Pak Mahfud masih ingat pertemuan terakhir kita waktu itu di I'm Possible. Iya. Saya masih ingat. Jadi makanya saya selalu perlulah ada warga masyarakat tuh yang selalu mengingatkan rakyat Indonesia ini untuk selalu punya semangat dan itu tentu bisa dilakukan antara lain oleh guru, orang tua, tapi juga tidak kalah penting adalah para motivator. Makanya saya ingat istilah I am possible itu artinya saya harus bisa dan saya mesti bisa kan, gitu kan. Betul. Sehingga itu motif, mendorong motif. Betul. Sehingga program itu sangat berkesan bagi saya. Karena kemudian saya mencocokkan gitu dengan perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup banyak orang-orang yang sukses maupun yang tidak sukses. Karena motivasinya, etosnya dan sebagainya itu kadang-kala kurang mencukupi. Jadi menurut Pak Mahfud berarti apa nih yang membedakan ketika mereflek balik ya, orang yang sukses dan orang yang nggak sukses tuh kira-kira apa yang membedakan? Yang sukses itu pertama dia punya motivasi dan semangat, atau punya semangat yang biasanya itu didorong sebuah motif atau berbagai motif yang itu bisa dipompakan oleh banyak orang. Nah, kadang-kala motivasi itu kan kemudian menimbulkan etos ya. Iya, betul. Etos kerja. Saya harus mencapai ini dengan sungguh-sungguh, terukur, profesional dan sebagainya, dan tidak pernah putus asa tentu saja. Itu orang yang punya motivasi yang bagus. Dan itu yang saya jalani dan saya lihat dari teman-teman saya yang sukses. Iya. Pun yang tidak sukses, yang gagal, itu kadang-kala motifnya tuh jangka pendek aja. Dapat ini lalu selesai, tidak punya keberlanjutan cita-cita yang lebih besar. Betul. Nah itulah yang saya ingat dari Mary. Dari program-programnya di TV, di medsos maupun buku-bukunya yang sering saya baca. Selamatlah untuk Anda. Terima kasih. Sangat penting lah bagi Indonesia punya orang seperti Anda dan mudah-mudahan lebih banyak yang seperti Mary lagi agar akselerasi kemajuan bangsa ini bisa lebih bisa lebih cepat lah gitu. Amin. Terima kasih atas ucapannya. Dan saya selalu menganggap ruang podcast ini adalah ruang belajar saya, karena saya selalu senang banget bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, karena banyak orang mungkin melihat kecuali saya yang tidak luar biasa. Sangat luar biasa dan juga biasa di luar ya, biasa mengurusi dan menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di Republik ini gitu. Tapi saya setuju sih Pak Mahfud, karena kebanyakan orang tuh melihat hasil akhirnya saja, tapi sebenarnya hasil akhir itu kan diciptakan dari etos kerja, dan etos kerja itu kan diciptakan dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, sesuatu yang berasal dari dalam, yang mungkin banyak orang tidak bisa mengerti kalau tidak digali gitu. Jadi hari ini saya pengen belajar lebih banyak lagi tentang pengalaman, pemikiran juga dari Pak Mahfud, dan saya yakin bisa jadi pembelajaran buat semuanya ya. Nah, tapi sebelum ke situ Pak Mahfud, ingatan Pak Mahfud tajam banget ya, karena ketika pas lagi di I'm Possible, bahkan masih ingat waktu itu bersama narasumber satunya lagi, Pak Romo Muji. Dan pada saat itu sebenarnya kita lagi ngebahas tentang netizen yang suka memberikan banyak hoax, yang suka memfitnah dan memutarbalikkan fakta, dan banyak, dan semuanya itu ada skemanya. Kadang satu janjian ngomong ini nanti dibahas seperti ini dan menggiring opini gitu. Itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah 5 tahun. Bukan hanya hoax saja, bukan hanya gambar-gambar kekerasan yang di-forwardkan, tapi bahkan kekerasan yang lebih tidak pernah dipikirkan oleh akal sehat manusia terjadi di sekitar kita. Salah satunya yang baru saja terjadi yang dilakukan oleh seorang anak remaja
Mario. Mario. Iya. Saya belum melihat video aslinya secara full karena saya mungkin gak tega ngelihatnya, tapi saya tahu Pak Mahfud pernah melihat videonya secara full. Sangat biadab. Saya melihat mungkin ya video yang saya lihat tidak full juga. Tetapi dari yang saya lihat itu saja dan itu otentik sebenarnya, bukan hasil editan yang saya terima dari sumber itu. Wah, itu memang luar biasa. Itu kok ada orang begitu biadabnya begitu ya, menghajar seseorang yang sudah tidak berdaya, dihajar secara luar biasa dan dengan penuh kesombongan. Itu tidak terbayangkan ya, anak muda generasi masa depan bangsa itu bisa muncul orang-orang seperti itu. Tapi itu mungkin pembicaraan kita 5 tahun yang lalu tentang berbagai hoax gitu. Sekarang ini akibatnya seperti yang dulu diprediksi oleh Mary dan kita semua. Ini kalau tidak segera ada langkah-langkah yang lebih serius dari kita semua, pemerintah dan masyarakat, itu akan terus semakin meningkat. Dan itu memang semakin meningkat sekarang hoax itu. Misalnya yang Anda lihat yang sekarang sedang kita kerjakan di Papua ya, di Wamena. Sampai 12 orang meninggal hanya karena hoax. Kan ada 2 orang berjalan naik mobil, lalu ada anak kecil berhenti pinggir jalan, lalu minta ditolong, ayo ikut saya, kamu mau kemana, saya antar. Nah ini berteriak, lari ke kampung, katanya ada rampok, ada apa, lalu datang seorang kampung ngamuk, bakar di sini sampai 12 orang meninggal. Itu kan karena hoax saja. Ada yang meremote dari jauh bahwa ini berarti ada terus dikirim lewat berita, ayo kita kepung, ayo kita datangi, yuk kita bakar dan sebagainya. Nah itu yang terjadi karena hoax. Belum lagi di bidang politik, ya dan macam-macam lah sekarang ini. Mary, sekarang pemerintah menyadari hal itu, tetapi tetap dalam situasi dilematis. Dilematisnya apa? Pertama, kita sadar bahwa ekspresi melalui media sosial itu harus dijamin oleh undang-undang bahwa itu hak yang harus dibolehkan. Satu, tetapi yang kedua kita tidak bisa, itu problemnya, tidak bisa mengantisipasi bahkan menghalangi itu akibat-akibat buruknya dengan ekspresi yang salah itu kemudian menjadi macam-macam akibatnya terhadap munculnya kebrutalan di tengah masyarakat. Nah, oleh sebab itu sekarang ini kita sedang menyiapkan rancangan undang-undang yang baru tentang ITE. Itu untuk mengatasi itu. Tetapi tetap saja problemnya. Ini mau demokrasi atau enggak kan gitu pilihannya. Nah, ini selalu perdebatannya di politik, di DPR, di parpol, di masyarakat itu belum selesai. Tapi ya harus kita sikapi. Kita ingin menyelamatkan bangsa ini dengan demokrasi yang berkeadaban gitu ya. Ya bebas tapi harus beradab dong gitu kira-kira. Oke. Ya, tapi betul sekali seperti yang tadi Pak Mahfud bilang ya. Karena mungkin bukan narasinya ya, yang dikatakan benar. Hanya saja orang menggunakan itu, memotong, memberikan konteks yang berbeda, narasi yang berbeda disebarkan dan akhirnya itu yang menjadi hoax. Salah satu contohnya seperti yang diucapkan oleh Bu Megawati ketika pengajian yang diucapkan benar, tapi dipotong, dipakai dengan konteks yang berbeda, akhirnya jadi hoax. Ya kan Bu Megawati mengatakan Ibu ini rajin pengajian, itu memang dikatakan, tapi kenapa itu dikatakan? Kok sampai lupa mendidik anak, menyediakan vitamin untuk anak sehingga tidak stunting, sehingga tidak nakal dan sebagainya. Ngaji boleh, tapi ini jangan dilupakan, kira-kira yang gitu. Tapi yang dimuatkan dipotong. Ibu-ibu sekarang ini kok suka pengajian sih, kok aneh sih gitu. Jadi salah kan? Padahal tujuannya silakan ngaji yang benar, tapi ini jangan lupakan nih rumah, jangan lupakan anakmu, didik anakmu agar tidak liar. Kira-kira kalau di konteks dengan situasi. Didik anakmu agar tidak seperti Mario sekarang kan gitu kira-kira. Kalau tapi itu kan terpotong semua gitu. Betul. Tapi oke lah. Nah itu yang harus kita atasi. Mary, sekarang ini pemerintah itu punya 1.000 akun atau media yang
bisa dijangkau, bisa dikawal siapa penanggung jawabnya. Misalnya podcast Mary Riana, itu pastilah kalau ada apa-apa tahu. Dan itu semua yang bisa dicatat oleh pemerintah dan bisa dipanggil kalau ada sesuatu itu hanya ada 1.000. Televisi, akun, podcast itu hanya ada 1.000. Sementara akun-akun liar, akun-akun gelap itu jumlahnya 800.000. Wow, itu berarti yang sebenarnya nggak ada yang punyanya, aslinya nggak tahu siapa, nggak bisa ditelusuri. Ya dicari aja pakai face recognition atau apa. Tetapi ketika mau membuat tuh masih dicari siapa nih yang buat, siapa yang buat, dari mana asalnya. Kadang-kadang nggak ketemu juga, ya kan? Karena orang bikin akun gitu lalu dibuang, siapa orangnya nggak jelas gitu. Tapi sudah terlempar gitu. Nah itu problem kita. Nah tolong tuh dimotivasi bangsa kita. Waduh, kayaknya kalau kayak gitu nggak bisa cukup dimotivasi Pak. Karena kan agar berhenti begitu-begitu tuh, itu jelek. Kalau gitu saya tanya ke Pak Mahfud nih, seperti itu sebenarnya yang mana yang lebih efektif? Dikasih efek jerah, hukuman seberat-beratnya supaya itu menjadi contoh, atau diedukasi? Ya ini sedang akan dibicarakan dengan DPR. Pertama begini, kalau itu merupakan fitnah terhadap pribadi, kita akan meringankan hukumannya sejauh bisa didamaikan. Itu namanya delik keaduan. Misalnya urusan keluarga, urusan utang piutang, ejekan-ejekan yang vulgar bisa didamaikan damai. Tapi kalau membahayakan kehidupan masyarakat, menimbulkan kerusuhan seksual, kerusuhan sosial, ya kita sediakan juga hukuman yang berat, gitu ya. Agar ini, itu semua sekarang sudah mulai dibahas di DPR. Presiden mengajukan itu sudah 2 tahun yang lalu, tapi DPR baru sekarang mulai mengagendakan untuk dibahas. Mengingat perkembangan situasi terakhir ini, memang perlu Presiden turun tangan secepatnya. Ini menarik nih, karena kan Pak Mahfud bilang damai sama hukuman. Bagaimana cara yang paling bijak untuk menerapkan antara keduanya? Kita ambil kasus yang baru saja terjadi, kasus Mario Dandi. Saya yakin keluarga juga berusaha untuk mencari ruang damai dan berdamai tentang masalah ini. Tapi dari terakhir saya menonton video yang diucapkan oleh Pak Mahfud, wah justru ini tidak ada ruang damai, harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan pasal yang saat ini dikasih 351 kalau nggak salah, itu terlalu ringan. Harusnya pakai pasal 354 dan 355. Iya, jadi begini, saya bicara dalam konteks ketika peristiwa itu terjadi kan orang tuanya mau minta damai kan, datang ke rumahnya minta maaf dan minta damai. Dan ada informasi macam-macam bahwa laporannya juga diterima dengan agak kurang profesional juga, misalnya barang bukti bisa keluar, kemudian hal yang tidak dilaporkan ditulis, misalnya bahwa ini peristiwa ini mulai dari perkelahian gitu, bukan penghajaran tapi perkelahian dan sebagainya. Nah, lalu saya katakan di dalam hukum pidana Indonesia itu tidak ada perdamaian, tidak ada permaafan. Yang ada itu restoratif justice untuk kasus-kasus yang ringan. Fitnah, ya itu bisa. Fitnah yang ringan-ringan aja. Misalnya orang kawin 2, wah disiarkan kawin 2 gitu, karena ada yang dikatakan ini fitnah, padahal saya kawinnya 3 misalnya. Itu bisa perbuatan tidak menyenangkan hati gitu ya. Bisa didamaikan tuh kasus-kasus yang ancamannya di bawah 5 tahun gitu tuh biasanya didamaikan. Mencuri kecil atau penghinaan di rumah tangga ya, suami dan istri bertengkar tuh bisa didamaikan. Tetapi dalam kasus seperti itu tidak ada damai di dalam hukum kita. Orang kalau menghajar orang itu damai, itu nanti banyak orang menghajar orang atau mencuri atau membunuh lalu bilang damai. Gitu. Oleh sebab itu di dalam hukum pidana itu tidak perlu pengakuan. Orang tidak ngaku juga itu bukan bukti utama pengakuan. Misalnya ada orang membunuh, ngaku saya Pak yang membunuh, jangan percaya, polisi tidak boleh percaya. Mungkin dia disuruh orang lain mengaku. Oleh sebab itu harus dicari peristiwa sebenarnya, tidak ada maaf. Ya, tidak ada damai, saya bayar, saya tanggung hidupnya, keluarganya, tidak boleh. Kalau itu dilakukan ya mengikat secara personal, bukan hukum negara. Ya. Nah kalau di dalam hukum perdata, damai itu nomor 1.
Oke. Begitu saya dituduh oleh Mary, Pak Mahfud itu punya utang kepada saya 5 miliar gitu. Lalu betul enggak? Ya betul, ya selesai. Gitu, saya ngaku selesai. Kalau perdata ya? Ya perdata. Jadi tidak usah lagi dibuktikan benar tidaknya, sudah ngaku kok. Kan gitu kan kalau perdata. Selesai ya sudah. Atau saya tidak ngaku tapi disuruh damai. Udahlah, jangan 5 miliar. Berapa maunya? Mary minta 4 miliar. Saya bilang 3,5. Ketemu di mana? Ketemu selesai kalau perdata. Pidana tidak boleh. Nah terkadang banyak aparat penegak hukum tuh yang jual-jual kasus begitu. Orang tidak mau damai disuruh damai, dimintai uang. Orang tidak mau lapor disuruh lapor. Sesudah lapor, yang dilaporkan tidak ada disuruh cabut. Kalau tidak dicabut, diancam katanya kamu membuat laporan palsu. Padahal dia yang nyuruh. Nah, ini di aparat nih ada yang begitu-begitu. Dan Pak Mahfud sangat tahu tentang hal itu. Oh iya, karena saya nangani itu juga. Saya ngajar di bidang itu lama. Kemudian saya juga menjadi pejabat lama gitu. Dan sekarang bidang saya memang bidang itu. Laporan-laporan tentang itu tuh banyak. Oke. Dan lagi sedang diberesi. Ya. Ya yang bisa diberesin. Yang tidak karena banyak sekali. Kita mau mengubah sistemnya. Agar nanti pemberesannya itu tidak satu-satu. Kalau beresin satu-satu alangkah lama kapan selesainya kan. Tapi sebuah sistem yang harus kuat gitu. Jadi kalau menurut opini Pak Mahfud sekarang contohnya misalnya di kasus Mario ini? Ya kasus Mario dan kasus itu kalau Fox ya kasus Papua yang sekarang sedang terjadi. Dan banyak sekali terjadi, hampir menghancurkan satu desa, satu kampung, satu kabupaten gitu kan karena hoax. Seperti tahun 2019 dulu kan. Ingat ya yang kasus itu juga waduh. Itu ngeri itu, hampir membakar seluruh Papua. Hanya ya memang ada kesalahan tapi kemudian beritanya itu kan yang diorganisir melalui medsos. Betul. Sampai pemerintah waktu itu kalah perkara loh. Karena pemerintah melakukan throttling ya di Aceh itu sehingga di Papua itu jam-jam tertentu tidak bisa orang berkomunikasi dan itu hasilnya apa? Hasilnya kerusuhan mereda sejak itu, sejak kita tutup lah jaringannya di Aceh gitu. Tetapi apa? Kita digugat oleh LSM. Pemerintah melakukan throttling itu tidak pakai surat. Hanya perintah dari Pak Wiranto sebagai Menko Polhukam. Bawa ke pengadilan kalah pemerintah. Pemerintah salah karena itu pemerintahnya tidak punya dasar. Hanya telepon, hanya pembicaraan di televisi lalu dilakukan oleh Telkom gitu. Kalah pemerintah. Tapi saya bilang ya udahlah pemerintah tidak usah naik banding, bilang aja kalah gitu. Ini kan masalahnya udah selesai. Kalau kita ngelawan lagi, rame lagi. Ini problem juga loh. Dalam menangani masyarakat kadang-kala kita itu diserang oleh LSM padahal manfaatnya besar seperti menghentikan kerusuhan di seluruh Papua itu. Tetapi hanya karena waktu itu masalahnya mendadak, Menko Polhukam waktu katakan udah diacak jam sekian dihilangkan jaringannya, jam sekian munculkan lagi, sehingga tidak bisa berkoordinasi para demonstran dan apa itu tokoh-tokohnya, dan menjadi aman Papua waktu itu. Nah, tetapi ini kan demokrasi, dibilang kalau ada perintah itu harus jelas, perintahnya tertulis sehingga jelas arahnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi pengadilan katakan pemerintah salah. Rame kan orang, nggak boleh pemerintah kalah. Ini teman-teman saya bilang udahlah biar aja kalah, ini nggak ada yang memberitakan juga. Saya bilang nggak usah naik banding, biarin aja kalah kan selesai. Saya bilang ya kan tidak ada. Betul. Mary juga kan tidak tahu kan, karena memang tidak diberitakan aja. Kita pernah kalah tapi kita tidak naik banding. Ya demi kebaikan aja biar tidak ribut-ribut. Betul. Gitu. Dan jangan sampai itu juga menjadi sengaja pemicu supaya mendistract kita kepada permasalahan yang sesungguhnya. Sometimes kan peperangan-peperangan kecil ini mendistract kita kepada peperangan yang sesungguhnya yang harus dilawan kan. Oke. So bijak untuk tahu yang mana yang harus dilawan sungguh-sungguh sampai tuntas. Iya, kita harus, pemerintah itu kan seni untuk mengetahui hal-hal seperti itu juga. Tetapi juga bukan hal untuk mengetahui, punya keberanian dan punya niat baik. Sebab kadang-kala orang tahu tapi tidak berani juga untuk melakukan tindakan, untuk bersuara itu kan banyak juga. Mungkin karena takut dia terlibat atau mungkin tidak enak sama temannya.
Mungkin tidak suka pada risikonya yang mungkin timbul kalau saya bertindak. Nah gitu kadang-kala pemimpin itu tidak boleh begitu. Menurut saya harus tegas saja. Kalau memang dalam ketegasan itu ada kesalahan, itu jauh lebih baik daripada dia diam, kemudian benar. Iya kan? Diam aja. Tapi benar, tapi benarnya kebetulan, bukan karena dia diam. Benar kebetulan. Tapi kita teriak, ada kekeliruan, tapi jelas kan? Kita punya sikap, cara memimpin, cara mengambil keputusan itu penting. Dan itulah alasan kenapa sampai hari ini Pak Mahfud juga sangat berani untuk menyuarakan, karena salah satu, apalagi sebagai Menko Polhukam ya, karena satu statement yang Pak Mahfud bilang, kalau nggak ada yang bicara, kalau publik nggak tahu, itu kasus-kasusnya nggak akan bisa naik ke publik, dan yang benar akan tetap selalu kalah. Saya berharap kita semua nih generasi muda yang akan segera mengganti secara proses alamiah kan, generasi yang lebih dulu itu harus punya sikap-sikap seperti itu, berani bersikap. Dan kalau saya sih tidak pernah khawatir kehilangan apa-apa, karena menurut saya segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan ya, sudah memberi semuanya Tuhan kepada kita. Kalau ya memang itu harus dilakukan karena kata Tuhan, ya katakan yang benar masih pahit kan gitu kan. Katakan dong yang benar meskipun pahit. Katakan yang benar mesti itu merugikan dirimu sendiri, itu kan kan perintah di dalam kita beragama gitu. Nah saya lakukan itu. Nah itu pula sebabnya mungkin ya tidak banyak ya orang yang, saya ini kebetulan bertahan di pemerintahan ini, di berbagai jabatan dari pindah ke satu tempat, itu sudah 22 tahun terus menerus. Ganti pemerintahan ya saya masuk lagi, ganti pemerintahan masuk lagi. Karena apa ya, saya tidak merasakan kehilangan apa-apa kalau saya bicara benar, gitu kan. Saya gitu aja, kalau mau ya ayo, saya mau bicara yang benar, tapi juga terukur terhadap seluruh akibat-akibat yang mungkin timbul. Tapi tidak boleh menyembunyikan kebenaran. It's never wrong to do the right thing. Nggak pernah salah untuk terus melakukan yang benar ya.